Perkenalkan, nama saya Karen Jennifer Golupesi dengan NIM 2514320039. Pada kali ini, saya akan membuat video tentang filsafat ketuhanan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester agama yang diampu oleh Bapak Subair S.Sos MSI. Sekian, selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan berputar pada 3 masalah utama yang menantang konsistensi antara keyakinan agama dan realitas empiris. Yang pertama itu, apakah eksistensi Tuhan itu ada? Filsuf Bertrand Russell, di tulisannya dia pernah mengatakan, jika segala sesuatu harus memiliki sebab, maka Tuhan juga harus memiliki sebab. Jika ada sesuatu yang bisa ada tanpa sebab, maka dunia pun bisa saja ada tanpa sebab. Inti dari menjawab pertanyaan ini dapat dibuktikan secara rasional, pro maupun kontra. Pro yaitu argumen ontologis, Tuhan harus ada karena konsepnya sempurna. Kosmologis, Tuhan sebagai penyebab pertama, dan teologis, Tuhan sebagai perancang alam. Yang kedua adalah argumen kontra, yang dimana menolak pembuktian tersebut, seringkali berargumen bahwa sains atau logika lebih mampu menjelaskan alam semesta, misalnya Chrisme, Hume, dan Kant terhadap bukti klasik. Yang kedua adalah masalah kontradiksi. Mengapa penderitaan itu ada? Inti dari konflik tersebut adalah kesempurnaan Tuhan. Inti dari konsep ini adalah kesempurnaan Tuhan yang maha baik dan maha kuasa. Dengan fakta adanya kejahatan dan penderitaan di dunia, pernyataan logisnya, jika Tuhan itu sempurna, Dia pasti akan menghilangkan kejahatan. Karena kejahatan ada, maka ada yang salah dengan setidaknya salah satu atribut Tuhan atau premis keberadaannya. Solusi filosofisnya adalah mencari pembenaran, misalnya free will, atau pembelaan kehendak bebas, atau pembentukan jiwa. Yang ketiga adalah masalah pengetahuan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Inti dari masalah ini adalah membahas batas-batas akal manusia dalam mencapai kebenaran ilahi. Memposisikan bahwa kebenaran tentang Tuhan tidak mungkin atau saat ini tidak dapat diketahui. Tentang bahwa ketika kita berbicara tentang sifat Tuhan, adil, pemarah, dan penuh kasih, kita mungkin hanya memproyeksikan sifat-sifat manusia yang terbatas kepada wujudnya yang tidak terbatas. Pada 3 masalah utama di atas, filsafat ketuhanan umumnya mencapai kesimpulan yang hanya memadai, meskipun seringkali berakhir pada titik di mana rasio harus menyerah pada misteri. Kesimpulan yang pertama adalah kesimpulan rasional. Filsafat menyimpulkan bahwa konsep Tuhan sebagai pengada yang perlu atau penyebab pertama adalah rasional dan logis. Secara akal, gagasan tentang realitas yang abadi tidak terbatas dan tidak disebabkan adalah konsisten. Meskipun konsep tersebut koheren, filsafat secara umum mengakui bahwa akal tidak dapat memberikan bukti empiris yang tak terbantahkan tentang wujud aktual Tuhan. Kedua adalah kesimpulan etis atau eksistensial. Di keberadaan Tuhan memberikan landasan objektif bagi moralitas, makna, dan nilai-nilai, seperti yang ditentang oleh ateis. Pengalaman kebutuhan manusia, seperti spiritual dan kebutuhan akan tujuan hidup, menunjukkan akan adanya dimensi dan kesadaran manusia yang seringkali dianggap sebagai petunjuk kuat akan adanya Tuhan. Yang ketiga adalah kesimpulan harmoni. Meskipun filsafat dan agama menempuh jalan yang berbeda, keduanya sering bertemu pada kesimpulan dasar, apakah Tuhan itu ada, tunggal, dan merupakan sumber segala realitas. Filsafat berusaha menjustifikasi apa yang diyakinkan oleh iman. Ringkasan akhirnya adalah filsafat ketuhanan adalah upaya yang jujur untuk menggunakan kemampuan kognitif terbaik manusia untuk memahami misteri, mengakui bahwa berdaulat dalam perjalanannya, ia harus bergulat dengan tantangan masing-masing. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!